Halo Sobat Finance, selamat datang kembali dalam sesi sharing manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyusun arus kas untuk capital budgeting. Di sini nantinya kita akan mengambil contoh terkait keputusan penggantian aktiva tetap. Kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3, yaitu pertama, untuk memahami cara menentukan arus kas yang relevan untuk berbagai jenis investasi yang diusulkan. Yang kedua, untuk memahami berbagai metode menghitung arus kas operasi dan arus kas total. Dan yang ketiga adalah untuk memahami cara menghitung proyek penggantian aktiva tetap. Yuk, mari kita mulai. Untuk mengetahui arus kas yang relevan dalam menghitung capital budgeting adalah apakah arus kas tersebut hanya akan terpengaruh atau tidak terpengaruh sama sekali jika investasi diterima. Artinya, arus kas yang dianggap relevan adalah jika proyek tersebut diasumsikan diterima. Arus kas ini selanjutnya kita kenal dengan istilah incremental cash flow. Incremental di sini maksudnya adalah perbedaan antara cash flow yang baru akibat adanya proyek dengan cash flow sebelumnya tanpa adanya proyek. Pengakuan arus kas ini selanjutnya disebut standalone principle. Artinya, kita mengasumsikan bahwa dalam mengevaluasi sebuah proyek layak atau tidaknya hanya berdasarkan incremental cash flow yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menentukan arus kas yang relevan, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis arus kas lainnya. Yang pertama adalah sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang dikeluarkan di masa lalu sebelum suatu proyek dijalankan. Misalnya, ketika kita menyewa konsultan untuk menilai kelayakan proyek, biaya ini harus tetap dikeluarkan meskipun proyek tidak jadi dilaksanakan. Oleh karena itu, sunk cost tidak bisa kita masukkan dalam perhitungan capital budget. Yang kedua adalah opportunity cost. Biaya ini merupakan biaya yang muncul jika proyek diterima. Opportunity cost merupakan alternatif pilihan lainnya yang bernilai yang harus kita korbankan jika kita memilih menjalankan suatu proyek. Misalnya, jika kita mempunyai aset berupa tanah dan memutuskan membangun pabrik tekstil di atas tanah tersebut, maka opportunity cost yang mungkin terjadi adalah nilai investasi yang akan kita dapatkan jika tanah tersebut kita bangun apartemen untuk kita jual kembali. Oleh karena itu, opportunity cost di sini harus kita perhitungkan ketika kita menghitung relevant cash flow. Selanjutnya adalah side effect. Maksudnya di sini adalah apakah jika suatu proyek dijalankan, maka akan mengakibatkan dampak yang positif atau negatif kepada proyek lainnya. Misalnya, ketika Honda meluncurkan mobil jenis BRV, mobil yang didesain untuk keluarga dengan 7 penumpang. Honda juga harus melihat dampak kehadiran BRV ini terhadap produk mobil 7 penumpang sebelumnya yang telah diluncurkan Honda, yakni Mobilio. Oleh karena itu, net effect ini juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan relevan cash flow untuk perhitungan capital budgeting. Jenis arus kas lainnya adalah penambahan modal kerja. Penambahan modal kerja diperlukan untuk mendanai inventory dan account receivable ketika proyek dijalankan. Modal kerja ini akan dikeluarkan pada saat proyek mulai dijalankan dan akan dikembalikan ketika proyek telah selesai, sehingga modal kerja harus dihitung dalam perhitungan relevant cash flow. Berikutnya adalah beban permodalan. Beban permodalan ini dapat berupa dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dan bunga yang dibayarkan kepada kreditur atau bondholder. Beban permodalan ini tidak dihitung sebagai relevant cash flow karena ketika menghitung kelayakan suatu proyek, kita hanya akan melihat cash flow yang akan dihasilkan dari proyek tersebut, terlepas dari mana sumber pembiayaannya. Yang ketiga adalah pajak. Pajak harus diperhitungkan dalam menghitung incremental cash flow karena ketika kita menghitung incremental cash flow, yang kita maksudkan adalah after tax incremental cash flow. Pajak di sini sendiri dianggap sebagai cash outflow. Dan yang terakhir adalah penyusutan dan amortisasi, dikarenakan dua hal tersebut bukan aktivitas yang menyebabkan perubahan arus kas. Keduanya perlu di-add back dalam penyusunan arus kas. Sebelum kita lanjutkan, mari kita coba mengingat kembali bagaimana menghitung arus kas dari suatu aset. Arus kas suatu aset diperoleh dari arus kas operasi, dikurangi dengan pembelian aktiva tetap, dikurangi lagi dengan perubahan modal kerja bersih. Selanjutnya kita masuk ke dalam berbagai cara menghitung arus kas operasional. Cara yang paling umum adalah dengan menghitung EBIT dikurangi pajak ditambah depresiasi. Namun, terdapat 3 pendekatan alternatif yang dapat kita gunakan. Pertama, yang dapat kita gunakan adalah pendekatan bottom up. Pendekatan ini hanya berlaku jika tidak ada beban bunga. Dalam pendekatan ini, kita menghitung arus kas operasional dengan menambahkan laba bersih ditambah dengan penyusutan. Selanjutnya adalah pendekatan top down. Di sini, kita langsung mengurangi penjualan dengan seluruh beban kecuali
beban non-tunai. Dan selanjutnya dikurangi lagi dengan pajak. Yang terakhir adalah pendekatan tax shield, di mana kita mengurangi dahulu penjualan dengan seluruh beban dan biaya-biaya. Lalu kita kalikan dengan 1 dikurangi pajak. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan penyusutan dikali dengan pajak. Berikut ini adalah contoh proforma laba rugi dari suatu proyek. Bisa dilihat di sini. Untuk menghitung nilai arus kas dari operasi, kita menambahkan laba operasi atau EBIT dengan penyusutan. Lalu kita kurangi dengan pajak. Hal ini karena penyusutan merupakan non-cash item. Pada dasarnya, tidak ada cash outflow yang terjadi. Pada contoh ini, arus kas dari operasional adalah sebesar 77.670. Jika kita sudah bisa menentukan arus kas operasional, selanjutnya kita akan buat proyeksi kebutuhan investasi tiap tahun atau periode. Pada contoh berikut, terlihat kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi setiap tahunnya. Yang perlu diingat adalah, kebutuhan untuk modal kerja sifatnya berputar, sehingga ia hanya akan dikeluarkan satu kali untuk digunakan kembali pada periode selanjutnya. Selanjutnya kita dapat membuat proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas terdiri dari proyeksi arus kas dari operasi, perubahan pada modal kerja, dan pembelian investasi. Nilai dalam kurung menunjukkan cash outflow. Tahun 0 merupakan tahun investasi sebelum proyek dimulai. Di sini dikeluarkan biaya investasi sebesar 135.000 dan dipersiapkan pula modal kerja sebesar 35.000. Arus kas operasi dari proyek diperoleh dari perhitungan sebelumnya yang diambil dari proforma laba rugi, yaitu sebesar 77.670. Proyek ini diasumsikan berjalan selama 3 tahun. Pada akhir tahun ketiga, ketika proyek tersebut selesai, modal kerja akan dikembalikan dan akan menambahkan arus kas pada tahun ketiga. Setelah kita menghitung arus kas, maka kita dapat melanjutkan dengan menghitung NPV dan IRR sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari contoh sebelumnya, dengan required rate of return sebesar 4%, nilai NPV yang diperoleh adalah sebesar 76.656 dan nilai IRR adalah sebesar 24,83%. Nah, apakah kita akan menerima atau menolak proyek ini? Ingat lagi bahwa suatu proyek akan kita terima apabila proyek tersebut menghasilkan NPV yang positif dan nilai IRR lebih besar daripada required rate of return. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun cash flow. Salah satunya adalah beban penyusutan. Beban penyusutan yang digunakan dalam capital budgeting harus menggunakan metode penyusutan yang disyaratkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan tujuan perpajakan. Penyusutan itu sendiri adalah beban non-tunai, atau kita sebut juga dengan non-cash item. Dia hanya relevan karena mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan. Dengan adanya penyusutan, maka beban pajak yang harus dibayar akan berkurang. Hal ini disebut juga dengan tax shield, atau penghematan pajak karena penyusutan. Besarnya adalah sebesar nilai penyusutan itu sendiri dikalikan dengan tingkat pajak yang berlaku. Salah satu cara menghitung penyusutan yang populer adalah metode garis lurus, yaitu mengurangi nilai awal dengan perkiraan harga jual dibagi dengan jumlah tahun. Meskipun populer dan mudah diaplikasikan, namun sangat sedikit aset yang disusutkan dengan garis lurus untuk tujuan perpajakan. Hal lain yang juga perlu kita cermati adalah harga jual sesudah pajak. Jika harga jual berbeda dengan nilai buku aset, maka ini akan mempengaruhi pajak. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung nilai buku terlebih dahulu, yaitu nilai awal dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Setelah itu, nilai jual setelah pajak dapat dicari dengan cara mengurangi harga jual dengan pajak dikali dengan selisih antara harga jual dan nilai buku. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan Anda membeli peralatan seharga 150.000 dan biaya 15.000 untuk pengiriman dan pemasangan. Berdasarkan informasi sebelumnya, Anda yakin dapat menjual peralatan seharga 25.500 setelah selesai dalam 6 tahun. Tarif pajak marginal perusahaan adalah 40%. Berapa pajak penyusutan setiap tahun dan harga jual setelah pajak pada tahun ke-6? Dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, maka diperoleh beban penyusutan per tahun adalah sebesar 23.250 selama 6 tahun. Dengan demikian, nilai buku pada tahun ke-6 sebesar 23.250 dan harga jual setelah pajak adalah sebesar 25.500. Terima kasih. Jangan lupa
Tonton terus video-video pembelajaran manajemen keuangan lainnya ya.